Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan menyampaikan sebuah renungan dalam program Majelis Menyapa. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami, pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu saat ini. Kami akan memberikan renungan untuk jemaat-Mu agar bermanfaat bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini kami ambil judul Tiap Orang Kristen Adalah Karismatik. Karisma berarti hadiah atau kado, tepatnya hadiah yang tidak kita sangka dan tidak kita minta. Kata Yunani itu berakar dari kata karis yang berarti anugerah. Sebab itu dalam Alkitab bahasa Indonesia kata karisma diterjemahkan menjadi karunia, yaitu pemberian yang Tuhan berikan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada siapa Tuhan memberikan karisma? Kepada tiap orang percaya tanpa kecuali. Karisma apa? Rupa-rupanya karisma. Sebab itu dalam Alkitab kata karisma hampir selalu digunakan dalam bentuk jamak. Karisma yang Tuhan telah beri, Roh-Nya yang menyebabkan kita percaya. Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk percaya. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan karena karisma berupa Roh. Selain itu, karisma apa lagi? Roh Tuhan bekerja dengan berbagai cara, sebab itu Tuhan memberi berbagai macam karismata yang berbeda-beda. Kalau segala macam karisma kita tulis dalam daftar, jumlahnya mungkin lebih dari 100. Tidak ada daftar tunggal yang memuat segala macam karisma secara baku. Karisma yang Tuhan berikan selalu berbeda dari orang ke orang dan dari zaman ke zaman. Yang dicatat di berbagai bagian Alkitab adalah contoh-contoh karisma. Misalnya di Roma 12, 1 Korintus 7, 12, 13, 14, Efesus 3, 4, dan 1 Petrus 4. Beberapa contoh karisma yang disebut di situ adalah melayani, memberi, memimpin, mengajar, menjadi nabi, menolong, bahasa lidah, bijaksana, menjadi rasul, mengatur, murah hati, bernubuat, rela hidup sederhana, menggembalakan, menjadi syahid, menyembuhkan, membesarkan hati, mengusir setan, rela hidup membujang, mengabarkan Injil, suka memberi tumpangan, dan sebagainya. Ada pula catatan tentang orang-orang yang
dipenuhi roh Allah sehingga cakap mengukir kayu, menenun kain, dan mengasah batu permata untuk menghiasi bait Allah. Jelas bahwa apa yang dicatat oleh bagian-bagian Alkitab itu hanya bersifat contoh, sebab pasti masih ada banyak karismata lain yang dikenal di bait Allah, sinagog, dan gereja abad pertama, misalnya karisma bernyanyi dan bermain musik, serta karisma membaca perjanjian lama dalam bahasa Ibrani yang ketika itu sudah menjadi bahasa klasik. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh karisma itu banyak yang mirip dengan bakat yang terdapat pada mereka di luar lingkungan umat Allah. Karisma mengatur misalnya terdapat pada banyak pemimpin perusahaan padahal mereka bukan orang percaya. Kalau begitu, apa persamaan dan perbedaan antara bakat dan karisma? Persamaannya, bakat dan karisma sama-sama pemberian Tuhan. Bakat dan karisma sama-sama ada kaitannya dengan pendidikan masa kecil dan perkembangan kepribadian yang bersangkutan. Seorang tante berusia 65 tahun yang selama hidupnya belum pernah pegang alat musik, tentu aneh kalau tiba-tiba berdoa meminta karisma bermain gitar atau meniup trompet. Tuhan akan terkejut mendengar doa seperti itu. Perbedaannya, bakat bermanfaat untuk kepentingan pribadi atau masyarakat umum, padahal karisma diberikan Tuhan khusus untuk kehidupan gereja. Karisma baru menjadi karisma kalau diterima dan dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan sebagai prestasi, melainkan sebagai anugerah Tuhan yang dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Tuhan demi kebaikan gereja. Sekali lagi, demi kebaikan gereja. Karisma yang justru mengakibatkan pertentangan dan perpecahan dalam gereja tidak bisa disebut karisma. Oleh sebab itu, lebih tepat dikatakan bahwa karisma diberikan bukan kepada perorangan melainkan kepada gereja. Karisma tidak bisa berdiri sendiri secara terlepas gereja. Karisma perlu digunakan dalam ketertiban dan keteraturan gereja secara bersama. Karisma adalah aset yang sangat berharga bagi gereja, sebab karisma adalah pemberian dari tangan Tuhan. Tuhan memberikan berbagai macam karisma kepada gereja bukan secara sembarangan, melainkan dengan rencana dan maksud agar gereja bertumbuh dan berbuah. Sebab itu, kelirulah gereja bila ia menutupi atau menghalangi perkembangan karismata yang ada pada warganya jika karismata itu nyata-nyata menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat. Sungguh keliru bila gereja tidak menemukan, tidak memanfaatkan, dan tidak mengembangkan karismata yang mendatangkan manfaat bagi gereja secara keseluruhan. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan yang memberi talenta itu marah sekali kepada hamba yang menyembunyikan talenta pemberian Tuhannya dalam tanah. Karisma diberikan kepada kita, namun itu bukan berarti bahwa kita pasti tinggal menerima saja. Karisma musik bukan berarti bahwa otomatis kita bisa menyanyi dengan bagus. Untuk itu, dari pihak kita sendiri perlu ada upaya dan kerja keras. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus berkata tentang berlatih dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Dengan berubahnya zaman, berubah pula bentuk-bentuk pelayanan gereja. Sebab itu karismata yang dibutuhkan gereja juga berkembang. Ada karismata yang mungkin tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, ada karismata yang baru dipertemukan, diterima, dan dikembangkan. Gereja zaman dulu memerlukan karisma menulis naskah di atas kulit kambing. Gereja zaman sekarang memerlukan karisma mencetak naskah dengan peralatan elektronik. Tuhan memberikan karismata dengan memperhitungkan kebutuhan gereja. Sebab itu karismata bisa berubah sebagaimana keadaan dan kebutuhan gereja juga berubah. Apapun juga karismata yang diberikan Tuhan kepada gereja melalui diri kita masing-masing. Karismata itu diberikan bukan untuk disimpan, melainkan untuk dipakai. Pemberian tiap karisma disertai penugasan agar karisma itu dijadikan operasional. Tiap karisma yang diberikan Tuhan harus kita urus
dan kelola supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah maksud Petrus ketika ia menulis agar kita mengelola karisma sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah.